Jabar. Siap. Jabar. Lain kan lah ya? Ada swasta, Banas. Ayo Pak Kiai ini Pak Kiai. Pak Kiai. Kalau dia siap. Aman? Kiai mangga Pak Kiai. Ya. Ya, siap. Alhamdulillah. Oh, iya dong. Mangga. Ayo mangga cari. Saya Adri. Pak Joko saya tadi. Kenapa? Pak Joko. Oh, mohon mangga. Ayo sok cari. Mengapa? Pak. Mangga. Bapak, ayo. Nah. Mengapa, Pak? Ya, sok, ayo. Mas ini. Sorry ya? Mas ini. Ya Mas, alhamdulillah. Jadi ya pertama saya mohon maaf terlambat karena perjalanan dari Cianjur dari Pacet ke sini udah 2,5 jam. Jadi mohon maaf tadi nunggu. Terus kemudian yang keduanya kan kita tahulah ada musibah yang dialami oleh warga Nusa Tenggara Timur. Ya walaupun itu di luar provinsi Jawa Barat, kan kita hidup harus saling membantu. Karena pada saat di Jabar ada musibah pun orang luar daerah suka bantu ke Jawa Barat. Nah, kemarin juga kan waktu Aceh, Sumatera Utara kita bisa membantu walaupun tidak terlalu besar, tapi sedikit banyaknya kan meringankan orang yang lagi kesusahan. Karena prinsip orang yang lagi kesusahan itu sebenarnya jangankan membawa bantuan, ditengok saja sudah jadi kebahagiaan. Itu ciri ya. Ciri orang yang lagi susah. Betul nggak Pak? Siap, betul Pak. Apalagi kalau ditengok bawa bantuan. Kan lebih bahagia lagi. Nah kemudian ya kita ingin dalam minggu ini sudah ada berangkat ke sana. Siap. Tetapi kalau berangkat ke sana jangan suka bawa barang. Tetapi dibiasakan kita cari barang di lokasi. Siap. Nanti kan kayak kemarin kan efektif tuh. Kalau orang tuh ngirim, belinya di Jakarta, dikirim lama. Kalau beli di sana mudah-mudahan masih ada kan gitu. Jadi sekarang dari sini dulu, dari internal kita, Pemprov. Siap. Apa yang Bapak siapin sebagai sekretaris daerah? Siap. Yang sudah siap dari keluarga besar ASN Pemda Provinsi Jawa Barat 400 juta. 400. Kemudian dari Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Barat 100 juta. 500. Siap. Jadi dari ASN 400 juta, dari Kuarda 100 juta. jadi 500. Ditambah dari saya 500 jadi 1 miliar, ya kan? Dan untuk kita 1 miliar nih, tambah dari saya 500 juta. Siap. Dari 1 miliar, disatuin. Oke? Oke. Sudah dapat kan, Pak Kepala? Sama ASN BK. Bukan, enggak dicatat. Nah, kita pertama dapat 1 miliar, gitu loh Pak. Gitu kan, 1 miliar sudah. Kan ASN di Jawa Barat juga kan ini kan bayar zakat dalam setiap bulan, dan uang zakatnya itu sekarang sudah jadi rumah, ya kan? Bantu orang kena kanker di rumah sakit yang BPJS-nya tidak diklaim. Banyaklah sekarang mah kelihatan. Nah, kemudian orang yang mengalami kecelakaan banyak saya lihat. Nah, kemudian sekarang saya nanya dulu, posisi dana zakat ASN Jabar yang tersimpan di Basnas Jabar ada berapa hari ini? Hari ini 3,4 Pak. 3,4 miliar. 3,4 mohon. Ya relatif Sebelum ada lah ya. Ada masuk lagi bulan ini yang dari UPJ Pemprov. Jadi bulan sebelum nanti September. Mohon. Biasanya tanggal berapa masuknya? Tanggal 20-an ke atas Pak. Masuknya. 21, 22. Jadi sedang 3,5. Setiap bulan 3,4. rata-rata berapa uang masuknya? 2,7 2,7 miliar per bulan. per bulan Pak. Iya, lumayan lah ya, bisa nolong. Nah, sekarang minta keridoannya juga kita bagi para ASN yang menjadi muzaki zakat, gitu kan, untuk uangnya nyumbang ke saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur.
Nah, Pak Ketua mau berapa nyumbangnya? 1 M aman. 1 M. Ada uangnya. Insya Allah. Tidak mengganggu. Ya, umpami yang belum paling penataan untuk ini supir angkot Pak ya, hanya beberapa. Oh, angkot ya. Dan Kita kan suka bantu tuh. Supir angkot. Kalau hari libur banyak macet. Selaras. Akhirnya mereka tidak dapat penumpang karena mobilnya macet. Akhirnya mereka libur. Suka dibantu 200.000 kan? Ya. Ya alhamdulillah. Tapi cacat Pak karena datanya belum Belum masuk ya udah itu mau belakangan. Siap. Kan itu. Nah, tapi kan posisi yang 1 miliar ini aman. Insya Allah. Jadi kita minta keriduannya ke bapak, ke saya juga kan, saya juga bayar zakat ya. Ya minta 1 miliar ya. Siap. Nanti kalau pergi ke NTT ada yang dari perwakilan ASN, Siap. ya kan, Ya. sebagai wajib zakatnya untuk mendampingi perwakilan. Siap. ASN Jabar Pak. Siap. Nanti Siap. perwakilannya ada. Dan dari Basnas-nya hadir ikut menyerahkan gitu. Ini harus jelasin Pak. Ya. Uang Basnas itu secara umum ya adalah dana-dana zakat yang diserahkan oleh para ASN, pegawai BUMD termasuk ya gitu. Oke? Oke. Jadi sudah berapa? Catat. 2 miliar Pak. 2 miliar. Oke, geser. Ke Bapak. Perwakilan pengusaha mah biasanya suka nyumbang walaupun susah. Mau nyumbang berapa? Apa? Saya mau wakili. Pak Rio lah. Izin Pak. Apa? Iya boleh teman-teman Kadin. Seperti kemarin yang di Sumatera Utara Pak, Ah. kita terakhir 200. Dan seperti itu dengan barang dengan PPBD. Iya, iya Bu. Karena ke NTT agak jauh, kayaknya kita pakai uang aja Pak. Uang. Siap. Iya. Mangga. Aduh. Berapa jumlahnya? Yang sekarang sih baru ada terkumpul 200. Ya udah Sampai berjalan. 200. Ya kan sumbangan itu kan harus dijelasin. Sekarang mah harus dikontenin. Harus diketahui orang. Untuk apa? Agar nyampe. 200. Jadi sudah 2,2. 2,2 2,2. miliar. Ibu, berapa ke NTT? Berapa ya? 500 mungkin. 500. 2,7. Oh, udah lumayan dekat ke 3 miliar. Aman. Ya, ini bos perumahan. Berapa? Bos perumahan. Kalau ini dari Gua Nakasti aja. Ya dari perusahaan. Iya, ya makan bos perumahan. Sebenarnya Bapak ini kategorinya sudah kategori miskin, Pak. Miskin ya. Iya, kan sampai jual rumah untuk hidup. Untuk makan aja harus jual. Harus makan aja harus jual rumah, Mas Joko ini. Untuk nyekolahin anak juga harus. Nyokolahin anak jual rumah, tapi istri 1. Nanti kalau ada yang istrinya 2 pengusaha properti, saya punya istri yang kedua aja jual rumah. Ya. Kita dari Gua Nakasti 100. Buah Nakasti 100. Sudah jadi 2,8. 2,8. Bapak dari BJP Peduli. Peduli kita ada Pak 1 miliar. 1 miliar. Ini harus jelasin. Ya. Uang BJB yang disumbangkan ini kan bukan biaya operasional yang di BJB kan? Ya. Ini sudah dianggarkan. Bukan ya? Bukan. Tapi BJB ini punya Punya alokasi alokasi untuk bantuan-bantuan sosial Betul. yang disebut dengan CSR. Ini bukan, ini sumbangan Pak. Sumbangan. BJB Peduli Pak. Ada? Ada. Kalau CSR kan Oke. ada CSR Pak. BJB Peduli itu berapa alokasinya dalam setiap tahun? Setahun kita di 16 miliar Pak. Oh, dalam setiap tahun BJB Ya. Peduli Kita menganggarkan 16 miliar. Jadi ya presnya Pak per tahun berapa? 16 miliar Ya. dalam setiap tahun. Tahun. Nah, sekarang sampai bulan Agustus tinggal berapa uangnya? Kurang lebih sekitaran 8 miliar. Masih ada. Ada. Maksud saya setelah bencana NTT bisa dong bangun rumah rakyat miskin diperbanyak. Nah itu kalau sumbangan gini Pak, kalau CSR dengan sumbangan beda Pak. Sumbangan beda. Kalau CSR ini kan sudah dibiayakan. Sudah. Kalau sumbangan Kalau sumbangan itu akan dibiayakan. akan. Ya. Jadi uangnya belum ada. Uangnya ada, tapi dianggarkan Pak.
Dianggarkan. Anggaran sudah ada, cuman ini kan Dalam dibayar- kaidah dibayar- perbankan dibayar diperbolehkan langsung nggak? otomatis bayar ke laba kita. Bukan. Diperbolehkan nggak dalam kaidah? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Asal Jadi, benar. asal betul, peruntukannya udah jelas. Kalau Anda sumbangan itu bisa kemana aja, Pak? Oh boleh. Jadi Boleh. KNTT boleh nyumbang. Boleh. 1 miliar boleh. Boleh. Nyumbang ke rumah rakyat miskin ditambah boleh. Bisa. Oh, udah maksud saya kalau emang ada kita sumbangin aja buat rumahnya. Tapi standar saya mah 50 juta, Ya. bukan 30. Ya. Bukan 20, bukan 17,5, 50 Pak. Biar rumahnya bagus, kemudian ada toiletnya. Gitu. Rumahnya ini Mas, pakai panggung, Oh, pakai bilik, pakai bilik. pakai ini ya, fondasi. Fondasi. Kayu. Karena untuk kalau di daerah Kerawang, daerah-daerah bantaran sungai, itu kalau banjir mereka masih aman. Masih aman. Nah, sekarang tuh dirubah. Terus yang kedua, daerah-daerah pegunungan juga aman. Kalau terjadi longsor, tidak seperti bangunan tembok, dia tidak tertimpa. Gitu. Biasanya kalau ke bawah, kalaupun longsor ngegorolos gini ke bawah. Oh iya. Tapi kan kalau ketimpa bilik mah tidak seberat ketimpa tembok. Iya. Berarti relatif pakai kayu. Pakai kayu, pakai bilik. Nah, atapnya sih, tapi memang saya lagi ngupayain kentengnya juga, kenteng palentong. Paling tahu. Kalau kenteng palentong kan kalau ke kepala, Nah, nggak mau kenteng orang kaya. Kenteng orang kaya mah beratnya 5 kilo. Morando. Merando. Kenteng palentong. Kalau di budaya Jawa kentengnya kenteng apa? Kentengnya juga sama. Tatal itu. Oh bukan tatal. Kalau tatal mah untuk Masjid Demak. Jadi hampir sama, hampir sama. Cuman gundukannya itu nggak tebal begitu. Jadi cantolannya di bawah. Cantolannya di bawah gitu. Dan kenteng itu di Jawa Barat itu adalah pengaruh dari tradisi Jawa. Karena orang Jawa Barat itu tidak pakai genteng, orang Sunda pakai injuk, pakai alang-alang, oleh Belanda diganti pakai sirap. Karena kata orang Sunda mah tanah mah lain jangan disuhun, jangan ditincang. Jadi kalau orang Sunda tuh tanah tuh di bawah, bukan di atas. Gitu. Itu loh. Ini tradisi kan, nah, mengenal budaya genteng itu setelah masuknya pengaruh Mataram, bangunan-bangunan pakai genteng. Injuk Pak, ngerti kebudayaan Pak. Kalau di Jawa yang pakai itu pakainya gedek itu, Gedek. yang dari apa? Bambu. Bukan. Aduh, kelapa. Itu, tapi kalau itu bukan untuk ditinggalinya. Jadi kayak buat kandang, buat gubuk di ladang, Ya, sama. itu pakai begitu. Ya kalau Bali kan banyak yang disusun ininya pakai bambu. Bambu, ya. Nyusun itunya. Gitu Pak. Harus ngerti Bapak. Kebudayaan genteng. Gitu. Sudah, jadi berapa terkumpul? Wedi Pak, pertama 400 juta ASN, 100 juta Kuarda, Pak Gubernur 500, Bajnas 1 miliar, Kadin Jabar 200, Apindo 500, Pak Joko dari PT Buana Kasih 100, BJB Peduli Buana Kasiti. Buana Kasiti. Masih hafal kan, Dedi? Buana Kasiti. Tahu saya Mas. 3,8. Kan suka dikasih makan di situ Mas. 3,8 Pak, 3. 3,8 miliar. Ya udah tambah 200 sama saya. 100 kan? Saya 100. Oh, tambah 100. Tuh. Jadi 200 tambah 100. tambah 100. Jadi saya 600. Ya. Jadi 4 miliar. Udah Pak. Alhamdulillah. Hirobil Alamin. Itu udah 4 miliar. Beres ya Pak? Hah? Pindo 400. Atos 500 Pak. Bapak ngalamun wae Pak Guru. Bukan ngelamun kan, beda cerita pandangannya. Beda betul. Kalau sama yang cantik siapapun gemetar kayaknya. Nah, ada sudah tim kita di sana belum? Rencana besok karena pesawat ini Pak, rencana besok pagi kita berangkat. Berangkat berapa orang? 5 Pak Jin. 5 orang. Berangkat. Dari Rile juga udah kirim ini kan, kalau mau juga boleh
tenda. Karena saat ini justru orang kan masih trauma, Iya. goncangannya itu masih banyak sekali. Iya. gitu. Tenda itu juga bagus, kalau di sana kan pasti susah. Nah, kemarin kita sudah kirim tenda dari Ray, gitu. Ray. Berangkatnya mau kemana kesananya? Ke Bajo Pak Izin. Iya bukan, dari Bajo kemana? Bajo, jadi berdasarkan prioritas ada Manggarai dan Manggarai Timur yang Manggarai. Manggarai. Heeh. Manggarai kemungkinan ke Manggarai karena ada satu desa sebetulnya Pak yang satu kecamatan yang betul-betul belum tembus, padahal itu di Cibal. Pak. Nanti duluan di sana untuk memberikan info pada kita. Siap Pak. Sehingga ketika kita pergi ke sana, nanti belanja di mana? Kebutuhan pokok warga. Siap. Di pasar rakyat Pak Izin udah. Nah, artinya ada pasar yang ini enggak? Masyarakat, siap. Yang di situ buka. Siap. Terus kemudian berarti kan kalau berangkat ke Labuan Bajo menuju lokasi harus pakai pesawat lagi kan? Enggak Pak, pakai kendaraan kami itu sekitar 3,5 sampai dengan 4 jam Pak. Dari Labuan Bajo? Dari bandara ya. Dari itu? Dari Labuan Bajo. Pak. Bisa? Bisa Pak. Oh, nggak usah pakai pesawat kecil? Enggak Pak. Pakai kendaraan kami 4 jam, ke lokasi lagi 1,5 jam Pak. Berarti kalau 4 jam, berarti belanja bisa di Labuan Bajo ya? Belanja di Pasar Rakyat Labuan Bajo Pak, kami sudah Ada. sudah Berarti bawa truk dari situ. Siap. Truknya ada lah ya di situ ya. Sudah dikondisikan bukan di 13. Nanti kita ke sana. Kayak dulu lagi. Siap. Cepet kan? Nanti siapa tahu lagi kayak ada si Uda siapa di Padang itu? Yang orang yang ini Pak. Yang sopir Bluebird. Iya, Kemudian jadi relawan yang ngebagikan paket sampai pelosok-pelosok. Yang orang tua ini. Udah siapa itu? Yes. Ada lah pokoknya itu. Nanti juga bisa disupport ini DPD Ray NTT. Betul. Ada. Nanti saya kasih nomor itu. Bang Jabar nggak punya? Bang Jabar cabang Labuan Bajo. Kita ke Bali aja Pak. Berarti Acan. Kalau saya itu kan Acan. Jangan. Oh, dari Bali. Itu Bali. Bali Labuan Bajo deket kan? Jauh. Satu kali penerbangan. Makan Pak. Ya deket kan naik pesawat mah. Sejam kan? Jaman. Sejam. Deket naik pesawat mah. Gitu ya. Ya sudah Pak. Iya. Selesai ya. Bu, terima kasih ya. Izin Pak, Apa? nanti dari keluarga kami menugaskan ada 5 personil membersamai BPBD 5 Pak. Oh iya boleh. Wah, pramuka. Pramuka, Pak. Pakai baju pramuka Pakai Pak baju kesananya. pramuka, Pak. Iya, bawa bekal. Siap, Yang cukup. siap. Jangan kebiasaan ngirimin orang ke tempat bencana, orangnya nggak dibekelin. Lancar. Nanti di sananya dia bingung tiap hari berpikir untuk makan dirinya. Siap. Jangan, harus cukup. Berapa ongkos? Enggak, saya nanya, naik aja. Berapa uang saku petugas dalam setiap hari ke tempat bencana kalau keluar provinsi? SPPD Pak. Berapa? 150 Pak. Hah, sehari? Iya. Jangan, Pak. 400. Bikin ini khusus kebijakan, Iya. diskresi. 400 Pak. Hah? Sekarang berapa? 430. Uang sakunya per hari. Uang sakunya 430 per hari. 600 lah sehari. Uang sakunya cukup. Maksudnya kan semangat ke sana. Bisa buat makan di sana, buat ngirim di rumah. BPBD ASN. Siapa ASN Pak? ASN. Di B Pasekda Pak Izin. Enggak, artinya itu bukan anak yang diberangkat ke sana statusnya ASN. ASN Pak. Terus di sananya full kerja ya, gitu. Ya, rescue, Pak. Rescue. Yes. Jangan sampai datang ke sana selfie, kirim laporan. Enggak Pak. Oh, Siap. Siap. percaya kalau sama bapak. Kadang ada yang begitu juga. Siap, siap, Jin. Cicing sareren. Nah, terus kadang juga tim tuh ngumpul semuanya di hotel. Iya. Di hotel, Pak. Di hotel. Datang ke lokasi, foto, balik lagi di hotel. Pindah hotel. Jadi kayak wisata. Ini pengalaman saya di lapangan, Pak. Siap. Siap. Nyapanya? Namun Ya pengalaman lapangan, kita mah kan orang lapangan. Kita bukan katanya. Gitu. Terus yang kedua, jangan numpuk di pinggir jalan. Siap. Tim itu lokasi kadang-kadang di pinggir jalan semuanya ngumpul. Nah, di pelosok-pelosok nggak kejangkau. Gitu. Ya karena saya pengalaman, Pak. Gitu. Bila perlu yang Jawa Barat tuh ujung. Siap. Gitu. Jadi Masuk dalam. Uang saku kan cukup. Siap. 600.000 sehari cukup kan? Siap, cukup. Cukup. Alhamdulillah. Udah taikin 700 sehari. Siap. Berapa orang?
5 Pak Haji. Jago kirim 5 orang. Kirim 15. Siap. Ada orangnya? Ada Pak. Kasih uang sakunya. Siap. Kirim 15, 20 kirimnya. Siap. 20, kasih uang sakunya. Siap. Cukup, Man? Kirim. 20 masa 5 Jawa Barat. Gimana sih Bapak bikin malu aja? Siap, 5 Pak. orang, 20. Siap, 20 Pak. Uang sakunya 700 sehari. 700.000. Saya putaran kepala BPBD Pak. Di kepala. Iya, 700.000 sehari. Gagah. Siap. Jadi jangan sampai ke sana, Pak. Abdi teu mangihi dahar ulah. Enggak, kalau dari 700 itu kan ada nilai kemanusiaan. Maka uang itu bagi mereka yang punya nilai kemanusiaan tinggi, kalau makan nggak akan sendiri, belinya pasti banyak. Ngasih untuk orang lain. Kan gagah BPBD bantu itu dompetnya isi. Jangan sampai BPBD nolong orang, orangnya lagi susah, pengen beli obat, BPBD lagi muriang. Jangan. Harus gagah, Pak. Siap. Oke? Siap. Jadi uangnya dibawa, Siap. kirim sekarang. Di sana jangan di ATM, Pak. Buat tunai ke tempat bencana jangan dibiasakan. Ke tempat bencana jangan dibiasakan bawa uang non tunai. Harus digesek dulu, digesek nah ke mana? Tunai dibiasakan. Itu ya. Siap. Jadi bawa berapa hari, untuk berapa hari berangkat? Seminggu Pak. 10 hari digenapin. Siap. Jadi satu orang dibekelin 7 juta. Siap. Di luar ongkos, di luar pesawat tiket. Siap. Cukup, Didi. Cukup Pak. Bencana nyakuan 7 juta. Gagah. Jawa Barat ini. Jawa Barat. Istimewa. Siap. Bawa. Oke. Oke. Jangan Terima lupa kasih, Bu, ya. bawa tenda sendiri. Ya, terima kasih ya. Siap. Oke, terima kasih. Ini kita sudah rapat untuk membahas rencana pengiriman bantuan ke Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah dari keriduan para peserta rapat yang hadir sudah terkumpul alokasi sebesar 4 miliar untuk segera dibawa ke NTT. Dan ini Ketua BPBD, Kepala BPBD membawa pasukannya nanti berangkat lebih dulu sebanyak 10 orang, 20 orang. Dan full dompetnya penuh. Siap. Ya, ini dompetnya penuh. Jangan sampai memberangkatin relawan ke sana dompetnya kosong. Siap. Jangankan menolong, Siap. malah tiap hari keleleran cari untuk biaya makan, nggak Siap. boleh. Ya semoga badainya cepat berlalu dan masyarakat NTT kembali normal. Kami doakan dari Provinsi Jawa Barat.